Selamat siang, kami dari kelompok 8 Rancoplan akan mempresentasikan tentang optimasi kebulatan pada proses bubut dengan metode rancangan Taguchi. Kami anggota kelompok 8 ada Audrey Regina Cahyani dengan NIM terakhir 070 dan saya Dava Satrio Pambudi dengan NIM 078 dan ada Mutiara Aisyah Reska dengan NIM belakang 096. Selanjutnya akan tertera di sini daftar isinya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 peninjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Dan akan kami mulai pertama dari bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri dimulai dari latar belakang, di mana di masa sekarang industri manufaktur berkeinginan menghasilkan produk berkualitas tepat waktu dan dengan biaya terendah. Untuk mendapatkan produk berkualitas, salah satunya adalah bentuk kebulatan yang diperlukan didukung oleh teknologi pengolahan, gerakan dikendalikan otomatis atau elektris. Kebulatan atau suatu parameter kinerja utama harus dikendalikan dalam kisaran yang sesuai proses tertentu. Pemrosesan sedang bahan baja ST60 dengan penggunaan masukan pahat. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan terbaik dalam proses pemesinan kebulatan bubut CNC terhadap benda kerja. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, di mana bagaimana penerapan metode Taguchi terhadap optimasi kebulatan pada proses bubut CNC. Kemudian bagaimana pengaruh setiap faktor terhadap optimasi kebulatan bubut CNC. Dan untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menerapkan metode Taguchi terhadap optimasi kebulatan pada proses bubut CNC. Kemudian untuk mengetahui pengaruh setiap faktor terhadap optimasi kebulatan bubut CNC. Dan ada juga manfaat penelitian, yaitu bagi peneliti sendiri adalah sebagai bentuk penerapan metode eksperimen Taguchi dalam kasus nyata untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan percobaan penelitian. Dan untuk bagi umum dapat menambah wawasan pembaca terkait optimasi kebulatan pada proses bubut CNC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada kebulatan, yaitu sebuah benda yang berbentuk silinder pada dasarnya dalam setiap tempat punya perbedaan jari-jari. Dengan menggunakan alat ukur dial indicator pada benda ukur poros, hasil proses bubut atau plat bubut, serta alat bantu V-block dan dial stand, kita dapat melakukan pengukuran kebulatan untuk memeriksa kebulatan benda tersebut. Kemudian proses bubut, yaitu mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda atau menyayat benda yang berputar. Di dalam proses pemesinan terdapat 5 elemen dasar pemesinan, yaitu kecepatan potong, kecepatan makan, kedalaman potong, waktu pemotong, dan kecepatan penghasilan gram. Kemudian ada metode Taguchi. Metode Taguchi merupakan usaha peningkatan kualitas secara offline yang berfokus pada peningkatan rancangan produk dan proses. Kontribusi Taguchi pada kualitas yaitu adalah yang pertama loss function, merupakan fungsi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu produsen dan konsumen akibat kualitas yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada orthogonal array, digunakan untuk mendesain percobaan yang efisien dan digunakan untuk menganalisis data percobaan. Yang ketiga yaitu robustness, meminimasi sensitivitas sistem terhadap sumber-sumber variasi. Kemudian ada karakteristik kualitas dan signal to noise ratio. Menurut Bella Vendram, beberapa tipe karakteristik kualitas SN ratio dari respon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nominal is the best, adalah karakteristik kualitas dengan nilai target tidak nol dan terbatas, sehingga nilai yang semakin mendekati target tersebut adalah nilai yang diinginkan. Dengan persamaan
sebagai berikut. Kemudian ada smaller is better adalah karakteristik kualitas dengan batas nilai 0 dan non-negatif, sehingga nilai yang semakin kecil atau mendekati 0 adalah nilai yang diinginkan. Dengan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, dan yang terakhir yaitu is better adalah karakteristik kualitas dengan rentang nilai terbatas dan non-negatif, sehingga nilai yang kan dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu matriks ortogonal standar dengan 3 level. Matriks ortogonal adalah suatu matriks yang elemen-elemennya disusun menurut baris dan kolom. Kolom merupakan faktor yang dapat diubah dalam eksperimen. Kemudian ada ANOVA 2 arah. ANOVA 2 arah digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Dengan menggunakan ANOVA 2 arah dapat dibandingkan beberapa rata-rata yang berasal dari beberapa kategori atau kelompok untuk satu variabel perlakuan. ANOVA 2 arah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tanpa interaksi dan dengan interaksi. Kemudian ada uji homogenitas varian, yaitu pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah homogen atau tidak. Kemudian uji normalitas residual dimaksud untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual standarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Kemudian di sini saya melanjutkan untuk bab 3-nya ada metode penelitian. Bisa di next. Oke, pertama di sini ada data dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Jurnal Rekayasa Mesin Volume 4 nomor 2 tahun 2013 halaman 101 sampai 108. Dan untuk variabel penelitian ada variabel faktor pada penelitian ini antara lain kecepatan potong atau cutting speed, kemudian gerak pemakanan feed rate, dan kedalaman pemakanan depth of the cut. Sedangkan variabel responnya adalah kebulatan roundness. Kemudian yang ketiga ada metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen Taguchi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur. Yang kedua, menetapkan rumusan masalah dan batasan masalah. Dan yang ketiga, menentukan level setiap faktor. Nomor 4, memilih orthogonal array. Kemudian melakukan pengujian, analisis data dengan ANOVA, serta pembahasan hasil pengujian. Dan yang terakhir, interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Data penelitian yang kami gunakan ini terdiri dari tiga faktor, yaitu cutting speed atau kecepatan potong, kemudian feed rate atau gerak pemakanan, dan depth of cut atau kedalaman pemakanan. Serta digunakan 3 level dari roundness atau kebulatan pada proses bubut dalam data percobaan. Yang pertama kami menguji ANOVA untuk SN ratio dengan hipotesis H0 tidak ada pengaruh pada perlakuan untuk rasio sinyal to noise, dan hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh perlakuan paling sedikit ada satu yang tidak sama dengan rasio sinyal to noise. Kemudian didapatkan untuk p-value cutting speed-nya yaitu 0,044 dan depth of cut-nya 0,034. Di mana itu kurang dari 5% atau tingkat signifikansinya, sehingga keputusannya yaitu H0 ditolak, sehingga faktor yang berpengaruh nyata terhadap optimasi kebulatan pada proses bubut
untuk rasio SN adalah cutting speed dan depth of cut. Next. Selanjutnya yaitu uji ANOVA untuk rata-rata atau means dengan hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh pada perlakuan untuk rata-rata dan H1-nya itu ada pengaruh perlakuan paling sedikit yang tidak sama untuk rata-rata. Kemudian didapatkan p-value-nya ini lebih dari 5% sehingga keputusannya H0 diterima sehingga tidak terdapat faktor yang berpengaruh nyata pada kebulatan proses bubut. Next. Kemudian untuk output rasio sinyal to noise-nya, ini kami memakai smaller is better, didapatkan berdasarkan SN, faktor yang mempunyai pengaruh terbesar hingga terkecil adalah depth of cut, cutting speed, dan feed rate. Kemudian berdasarkan rata-rata, faktor yang mempunyai pengaruh terbesar hingga terkecil sama, yaitu depth of cut, cutting speed, dan feed rate. Kemudian untuk tampilan plotnya, itu berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa depth of cut memiliki pengaruh yang paling besar pada rasio sinyal to noise. Kemudian rata-rata percobaan dengan DOC 1 atau depth of cut pertama memiliki rasio sinyal to noise yang jauh lebih tinggi daripada percobaan dengan depth of cut 2 dan 3. Sedangkan feed rate memiliki efek yang kecil atau tidak berpengaruh pada sinyal to noise. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Yang pertama uji homogenitas varians dengan hipotesis H0 varians data homogen dan H1-nya varians data heterogen. Didapatkan nilai p-value pada uji Levin yaitu 0,139 lebih dari 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan varians data sama atau homogen. Kemudian uji asumsi yang kedua yaitu uji normalitas residual dengan hipotesis H0-nya data residual berdistribusi normal dan H1-nya data residual tidak berdistribusi normal. Dapatkan nilai p-value lebih dari 0,150, dapat diambil keputusan H0 gagal ditolak sehingga data residual berdistribusi normal. Next. Bab 5 penutup. Next. Sehingga dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, faktor yang berpengaruh nyata terhadap optimasi kebulatan pada proses bubut untuk rasio sinyal to noise adalah cutting speed dan depth of cut. Kemudian yang kedua, berdasarkan uji ANOVA untuk rata-rata, tidak terdapat faktor yang berpengaruh nyata pada kebulatan proses bubut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sinyal to noise, faktor yang mempunyai pengaruh terbesar hingga terkecil adalah depth of cut, cutting speed, dan feed rate. Kemudian berdasarkan means atau rata-rata, faktor yang mempunyai pengaruh terbesar hingga terkecil adalah depth of cut, cutting speed, and feed rate. Kemudian yang keempat, depth of cut memiliki pengaruh paling besar pada rasio sinyal to noise. Rata-rata percobaan dengan DOC pertama memiliki rasio sinyal to noise yang jauh lebih tinggi daripada percobaan dengan DOC 2 dan 3. Sedangkan feed rate memiliki efek yang kecil atau tidak berpengaruh pada sinyal to noise. Untuk sarannya, diharapkan hasil penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui optimasi kebulatan pada proses bubut. Kemudian yang kedua, bagi peneliti lain yang tertarik pada permasalahan yang sama, diharapkan untuk mengevaluasi hasil penelitian ini dan meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebulatan pada proses bubut dengan metode yang berbeda, agar penelitian bisa memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.